Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1089 sudah dapat dipastikan akan rilis pada minggu ini dengan beredarnya spoiler chapter 1089 yang telah diberikan oleh Redon. Well, sedikit mengingatkan ya bosku. Di chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan rombongan kapal perang angkatan laut yang sudah tiba di perairan Pulau Egghead. Jelas hal ini pun seolah menjadi bukti nyata bahwa pihak pemerintah dunia benar-benar akan segera menghabisi Dr. Vegapunk dan kelompok bajak laut topi jerami. Ya, seperti yang sudah Mimin jelaskan berulang kali, kedatangan Gorosei Satu dan Admiral Kizaru berserta 100 kapal perang menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami. Tentu saja hal ini juga menjadi sebuah sinyal bahwa kelompok bajak laut topi jerami harus segera menyelesaikan misi mereka untuk menyelamatkan Dr. Vegapunk dan membawanya pergi dari Pulau Egghead. Selain itu menurut Redon, pada chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah kejutan mengenai kekuatan senjata pemusnah massal yang digunakan oleh Im Sama untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Lalu kejutan apalagi yang akan diungkap oleh Oda Sensei di chapter 1089? Serta apa yang akan direncanakan oleh kelompok bajak laut topi jerami untuk menghadapi Gorosei Satu dan Admiral Kizaru. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, One Piece chapter 1089 belum diketahui judul ataupun cover yang akan kita dapatkan di chapter kali ini. Tetapi yang jelas, chapter ini akan diawali dengan memperlihatkan tumbangnya Monkey D. Gap di Pulau Beehive setelah kalah oleh kelompok bajak laut Kurohige. Di sisi lain, berita mengenai kekalahan Monkey D. Gap pun sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece. Di momen ini juga kita bisa melihat reaksi orang-orang setelah mengetahui bahwa sang pahlawan angkatan laut hilang di Pulau Beehive. Selain itu, para penduduk dunia One Piece pun semakin dibuat heboh setelah mendengar rumor bahwa akan terjadi bencana besar di dunia One Piece. Entah bencana apa yang dimaksud di sini, tetapi yang jelas hal ini akan membuat dunia One Piece semakin kacau dan tidak stabil. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan kerajaan Lulusia setelah Im Sama melakukan serangan yang mematikan kepada para penduduk kerajaan Lulusia dengan menggunakan senjata pemusnah massal yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk. Nah, ternyata bekas serangan tersebut mampu menciptakan sebuah lubang super besar yang mana lubang ini memiliki pengaruh terhadap lautan. Ya, di panel ini kita dijelaskan bahwa lubang besar tersebut memicu naiknya permukaan air laut. Sampai di sini memang cukup membingungkan apa maksud penjelasan tersebut, karena secara logika seharusnya air laut akan masuk ke dalam lubang itu, bukan? Karena seperti yang kita tahu bahwa di dunia One Piece pun ada sebuah lubang besar persis seperti lubang besar bekas penyerangan kerajaan Lulusia, dan lubang tersebut berada di bawah pengadilan Enies Lobby. Ya, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu jika Enies Lobby adalah salah satu wilayah yang cukup unik yang ada di dunia One Piece. Enies Lobby identik dengan sebuah lubang besar yang menciptakan cincin air terjun besar. Bahkan tidak ada satu orang pun yang mengetahui bagaimana lubang tersebut tercipta dan apa yang sebenarnya ada di ujung dari dasar lubang tersebut. Yang lebih gilanya lagi, lubang tersebut tidak pernah penuh meskipun sudah terisi air sejak ratusan tahun lalu. Sampai di sini, jika dugaan Mimin benar, maka rasanya cukup masuk akal terciptanya lubang besar yang ada di Enies Lobby juga akibat sebuah senjata. Dengan kata lain, kemungkinan besar senjata itu adalah senjata kuno Uranus. Next, mungkin untuk lebih jelasnya akan kita bahas setelah chapternya rilis ya bosku. Nah, kembali lagi pada spoiler. Kemudian kita pun diperlihatkan keadaan di Pulau Egghead, di mana akhirnya kapal perang angkatan laut yang berjumlah kurang lebih 100 kapal perang telah tiba di pulau masa depan.
Di momen ini, kita juga diperlihatkan Gorosei Sartun, Admiral Kizaru, dan para wakil admiral sedang berdiskusi mengenai langkah apa yang akan mereka ambil untuk mengepung Pulau Egghead agar tidak ada jalan keluar bagi orang-orang yang masih berada di sana. Nah, tepat di momen ini, kita juga diperlihatkan sebuah flashback yang memperlihatkan Admiral Kizaru, Sentomaru, dan Dr. Vegapunk yang sedang berada di Pulau Egghead. Mereka sedang membicarakan kekuatan tempur pacifista yang akan digunakan untuk menangkap para bajak laut. Selain itu, dalam flashback ini juga ada sebuah informasi mengenai alasan kenapa Sentomaru memanggil Kizaru dengan sebutan paman. Namun sayangnya informasi tersebut belum dijelaskan secara detail. Flashback pun kemudian berakhir dan memperlihatkan Vegapunk Yok yang sedang menghubungi pihak angkatan laut. Nah, ternyata Vegapunk Yok meminta pertolongan kepada mereka untuk diselamatkan dari kejaran kelompok bajak laut topi jerami. Lalu apakah pihak pemerintah dunia dan angkatan laut akan menyelamatkan Vegapunk Yok? Karena seperti yang kita tahu bahwa kedatangan Agent Sub-Zero ke Pulau Egghead diperintahkan untuk menghabisi Dr. Vegapunk dan semua satelitnya. Itu artinya kemungkinan besar Vegapunk Yok pun akan dihabisi oleh pemerintah dunia. Jelas ini menjadi situasi yang tidak menguntungkan bagi Vegapunk Yok setelah dirinya menjadi pengkhianat. Namun yang menarik di sini adalah Vegapunk Yok ini memiliki sebuah rencana cadangan jika sewaktu-waktu pihak pemerintah dunia ingin menghabisinya. Lalu apakah mungkin rencana cadangan Vegapunk Yok tersebut berhubungan dengan kedatangan kelompok bajak laut Kurohige? Entahlah, yang jelas One Piece chapter 1089 kali ini ditutup dengan halaman ganda yang cukup epik yang memperlihatkan seluruh anggota kelompok bajak laut topi jerami. Yap, sepertinya Luffy dan anggota kelompok bajak laut topi jerami yang lainnya akan segera melakukan sebuah rencana untuk melawan pihak pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Ya, kita nantikan saja kejutan apa yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami untuk menghadapi Gorosei Sartun dan Admiral Kizaru. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1089. Jika ada tambahan lagi, akan mimin update di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.